penso che quando due giocatori sanno giocare a calcio possano giocare insieme, sempre. E quindi di lì abbiamo iniziato a fare un certo tipo di gioco. Giovanni, still going here, Giovanni, what a run from him! And pushed away by Aldero. Giovanni, Orban takes over, Gift Orban! Another Aldero save, how many? The crowd. Baschirotto running after Sarr. Amin Sarr, can he win it? This is Giovanni, again Aldero's made the save. Verona really should have taken the points there. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia. Sebab, kiper Timnas Indonesia Emil Audero bermain gemilang saat sang klub Cremonese menahan Hellas Verona pada Selasa dini hari WIB. Emil Audero membuat 9 penyelamatan krusial sekaligus memaksa skor sama kuat 0-0. Laman Wosoret pun memberikan nilai fantastis kepada Emil Audero, yakni 9,2. Tak ada satupun pemain yang sanggup menyaingi nilai yang disabet Emil Audero. Dari laga dini hari tadi, Cremonese sejatinya sedikit lebih unggul dari segi penguasaan bola, yakni 53 berbanding 47% milik tuan rumah Hellas Verona. Namun, jika bicara pembuatan peluang, Hellas Verona jauh lebih dominan. Sepanjang 90 menit pertandingan, Hellas Verona melepaskan 20 tembakan yang 9 diantaranya mengarah ke gawang Cremonese. Beruntung, Cremonese memiliki kiper sekelas Emil Audero. Emil Audero menunjukkan dirinya belum habis dan masih layak menjadi kiper utama klub Liga Italia. Emil Audero sempat struggle pada musim 2023-2024 dan 2024-2025. Ia sempat menjadi kiper kedua di Inter Milan, serta menjadi penjaga gawang pelapis di Como 1907. Awal kebangkitan Emil Audero tersaji setelah kiper kelahiran Lombok ini gabung klub Serie B Palermo pada bursa transfer musim dini 2025. Sejak saat itu penampilan Emil Audero membaik hingga diboyong klub promosi Serie A Cremonese pada bursa transfer musim panas 2025. Mantan pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, dalam wawancara eksklusif secara mengejutkan menyebut timnas Indonesia sebagai salah satu tim yang berpotensi mengejutkan Asia. Kini impian Indonesia tampil di Piala Dunia kini semakin terasa nyata. Dukungan dari tokoh-tokoh besar sepak bola dunia, performa luar biasa pemain diaspora, dan proyek naturalisasi yang terus berjalan menjadi alasan utama optimisme itu tumbuh. Tak hanya itu, pelatih asal Italia itu bahkan membocorkan strategi bagaimana timnas Indonesia bisa menumbangkan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi kuat secara pengalaman dan organisasi, tapi mereka kesulitan menghadapi tim yang menekan tinggi dengan transisi cepat. Indonesia punya kecepatan dan semangat, mereka harus berani menekan sejak awal dan menjaga disiplin di lini tengah, ujar Mancini. Lebih lanjut, ia juga menyoroti kelemahan mental Arab Saudi yang kerap meremehkan tim yang dianggap lebih lemah. Pernyataan Mancini langsung menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Banyak fans menyebutnya sebagai bentuk pengakuan internasional atas perkembangan pesat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia jika skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Selain curi-culung vitanya sebagai pelatih meningkat, juga karena potensi kehadiran calon pemain termahal dalam sepanjang sejarah timnas Indonesia, yakni Pascal Struij. Bukan rahasia umum kalau PSSI disebut-sebut tertarik kepada pemain berdarah Indonesia tersebut. Medio April 2025, Patrick Kluivert terlihat satu tribun dengan Pascal Struij. Mereka berada satu tribun untuk menyaksikan laga Oxford United vs Leeds United dalam laga lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Disinyalir, Pascal Struij baru mau gabung timnas Indonesia jika skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Sebab, secara kualitas, bek 25 tahun ini merupakan yang terbaik ketimbang pemain belakang manapun yang memiliki darah Indonesia saat ini. Pascal Struij kini membela Leeds United, salah satu klub Premier League 2025-2026. Bek bertinggi 190 cm ini selalu tampil dalam 4 laga yang dijalani Leeds United di Premier League 2025-2026.
Ia bahkan menjadi kapten saat Leeds United kalah 0-5 dari Arsenal serta bermain 0-0 dengan Newcastle United. Fakta ini menunjukkan Pascal Struijk bukanlah pemain biasa-biasa saja. Jika gabung timnas Indonesia, Pascal Struijk akan berstatus pemain termahal dalam sejarah skuad Garuda. Ia saat ini memiliki harga pasar mencapai 18 juta euro atau sekitar 346,7 miliar. Pascal Struijk bisa dibilang puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 4-2-3-1 racikan Patrick Kluivert, Pascal Struijk dapat menjadi tandem ideal Jai Itzes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Rizky Ridho akhirnya mengungkapkan keinginan bermain di luar negeri atau abroad di masa mendatang. Seperti diketahui, kontrak pemain asal Surabaya itu akan habis bersama Persija Jakarta musim depan. Ridho mengakui saat masih dalam tahan komunikasi dengan manajemen tim Macan Kemayoran untuk perpanjangan kontrak. Hanya saja, dirinya tak menampik adanya klausul yang memungkinkan bisa hengkang dan bermain di luar negeri. Saya sedang urus klausul-klausul yang orang-orang tunggu, yaitu saya bisa main abroad, tunggu saja, kata dia. Pemain Persebaya Surabaya itu belum bisa terburu-buru mengambil keputusan masa depannya di Persija. Saat ini, ia sedang mengurusi beberapa klausul bersama agennya. Klausul itu nantinya akan diserahkan ke Persija. Isi klausul itu poinnya Rizky Ridho ingin sekali berkarier di luar negeri. Ya, sejumlah klub luar negeri kabarnya emang tertarik dengan Rizky Ridho. Namun, ia belum bisa melakukan negosiasi intens karena masih punya durasi kontrak panjang bersama Persija. Mungkin saja Rizky Ridho ingin Persija melepasnya ke klub luar negeri apabila dibidik. Poin-poin itu yang ingin adanya pengertian dari Persija. Kapten timnas Indonesia, Jai Itzes main penuh dan berhasil membawa Sassuolo mengakhiri puasa kemenangan di awal Serie A musim ini. Jai Itzes diturunkan sebagai bek tengah dalam formasi 4-3-3 yang disusun oleh Fabio Grosso. Ia berduet dengan Tarik Muharemovic. Bermain sebagai bek tengah, Jai Itzes dan Muharemovic bisa tampil solid. Mereka sukses menahan gempuran pemain-pemain Lazio selama 90 menit. Jai Itzes dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan status clean sheet. Sassuolo menang tipis 1-0 lewat gol pemain pengganti Aliou Fadera di menit ke-10. Kemenangan atas Lazio ini sendiri membuat Sassuolo mengakhiri paceklik kemenangan. Setelah tak punya poin di dua laga awal, Sassuolo kini sudah mengemas 3 poin berkat kemenangan atas Lazio. Torehan 3 poin itu membuat Sassuolo meninggalkan zona merah. Ambisi Jai Itzes dan kawan-kawan untuk meneruskan tren positif bakal menghadapi rintangan berat. Pada pekan selanjutnya, Sassuolo akan bertandang ke markas Inter Milan. Jai Itzes resmi bergabung dengan Sassuolo pada awal musim ini. Ia direkrut untuk bisa membawa Sassuolo menuntaskan misi bertahan di Serie A musim ini. Timnas Indonesia tengah membutuhkan penyerang keturunan baru untuk menambah lini serangnya jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kebutuhan ini tak lepas dari cedera yang menimpa penyerang andalannya, Ole Romein, pada sesi pramusim 2025. Ole Romein mengalami cedera kala bermain untuk Oxford United di ajang pramusim bertajuk Piala Presiden 2025 di tanah air. Cedera itu didapat pemain berusia 24 tahun itu saat berduel melawan Arema FC, di mana ia mendapat tackle dari Paulinho Mocelin. Tackle keras itu kemudian membuat Ole Romein mengalami cedera pergelangan kaki dan harus menjalani operasi. Alhasil, PSSI pun bergerak cepat mencari penyerang keturunan baru untuk mengisi pos yang kemungkinan ditinggalkan oleh Ole Romein. Di tengah usaha PSSI ini, pendukung timnas Indonesia merekomendasikan beberapa penyerang grade A yang ada di Eropa. Salah satunya adalah Tijs Dalinga. Dikutip dari akun transfer bola di Instagram, penyerang dengan nilai pasar 208 mili ini diklaim punya darah keturunan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tijs Dalinga merupakan penyerang milik Bologna yang lahir di Belanda pada 3 Agustus 2000 atau saat ini berusia 24 tahun. Dari 44 pertandingan di semua kompetisi, Tijs Dalinga mengemas 36 gol. Alhasil, Tijs Dalinga dibiung klub asal Prancis, FC Toulouse, pada musim panas 2022. Bersama FC Toulouse, Tijs Dalinga tampil menggila. Tercatat dari 86 pertandingan, penyerang kelahiran 3 Agustus 2000 ini mencetak 37 gol. Sederet pencapaian itu membuat Tijs Dalinga diboyong klub yang tengah menanjak di Italia,
Bologna pada musim panas 2024 dan dikontrak sampai musim panas 2028.